Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Dedi Hermawan dengan NIM 855792608. Saya akan mempraktikkan model pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Dalam hal ini saya akan menggabungkan pembelajaran kelas 2 digabungkan dengan kelas 3. Kelas 2 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang kalimat tanya, dan kelas 3 dengan muatan pembelajaran matematika dengan materi bangun datar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masya Allah, semangat kalian sangat bagus ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima semua pembelajaran yang Bapak berikan kepada kalian. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang ingin bertanya? Ya? Pembelajarannya kenapa digabung dengan kelas 2? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, kalian mungkin sudah ada beberapa yang tahu atau yang bertanya-tanya, kenapa kok Pak Dedi membawa anak-anak kelas 2 masuk ke dalam ruangan kelas 3? Nah, di sini Bapak membawa anak-anak kelas 2 ke ruangan kelas 3 karena Bapak akan menggabungkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kebetulan Ibu Rohmayati selaku wali kelas dari kelas 2 berhalangan hadir. Maka dari itu Bapak harap kalian bisa untuk berkolaborasi secara bersama. Bisa tertib, bisa mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Kelas 2 siap belajar dengan kelas 3? Siap. Kelas 3 siap belajar dengan kelas 2? Siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Syahdan selaku ketua kelas 3 untuk memimpin doa secara bersama-sama. Semua siap, berdoa mulai. Semoga dengan dimulainya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa, kita bisa menerima semua mata pelajaran dengan baik, kemudian kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke, untuk kelas 2, siapakah yang hari ini berhalangan untuk hadir ke sekolah? Masuk semua. Alhamdulillah. Untuk kelas 3, bagaimana siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Berarti hari ini kita full dengan kelas lengkap ya. Kalian siap untuk menerima pembelajaran dari Bapak. Oke, untuk kelas 2, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu atau menanyakan tentang suatu hal. Dan untuk kelas 3, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk bangun datar. Ya, kemarin kelas 2 kita sudah mempelajari tentang penggunaan huruf kapital. Masih ada yang ingat siapa? Huruf awal harus dari huruf besar. Iya betul. Penggunaan huruf kapital itu adalah huruf awal harus dimulai dengan huruf ya besar. Kemudian ada lagi yang ingat penggunaannya? Iya Hasya? Ya, setelah tanda titik itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kelas 3 kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bentuk datar yang memiliki ketebalan. Iya, pintar. Bangun datar adalah suatu bentuk yang tidak memiliki ketebalan atau tidak memiliki ruang. Hari ini kita akan pelajari. Baik, untuk kelas 3, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 34. Di situ ada materi tentang macam-macam bangun datar. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Bapak akan fokus beralih ke kelas 2 dulu ya. Ketua kelas ya, dan silakan kondisikan teman-temannya. Oke, untuk kelas 2 kita akan mempelajari tentang kalimat tanya. Tadi apa kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat Yang digunakan untuk bertanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, kalimat tanya itu ada apa aja sih contohnya? Kalimat tanya contohnya adalah yang pertama di sini ada kalimat apa ini? Siapa? Siapa? Kalimat tanya siapa? Ini biasa kita gunakan untuk menanyakan nama atau dalam bahasa Inggrisnya who. Coba katakan who. Contohnya adalah siapa namamu? Who is your name? Siapakah yang pergi ke pasar? Siapakah yang melakukan piket tadi pagi? Siapa yang tidak masuk sekolah? Itu adalah contoh kalimat tanya dari kata siapa. Kemudian, contoh kalimat tanya yang kedua, itu ada kapan. Kapan? Itu kita gunakan untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya sesuatu. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan jam pulang sekolah? Kapan waktu yang tepat untuk digunakan belajar? Dan masih banyak lagi ya. Ada yang bisa dicontohkan dari kalimat kapan? Kapan? Ada pertanyaan tentang kalimat tanya? Ya, silakan Daisa. Apa yang ingin ditanyakan? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan.
iya, kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan. Ada juga untuk menanyakan jumlah, itu kita biasa menggunakan kata tanya berapa, ya. Kalimat tanya berapa itu adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Sampai sini kelas 2 paham dengan penjelasan Bapak? Paham? Nah, kalau kalian sudah paham, silakan buka buku paket kalian halaman 31. Di situ ada percakapan antara Joko dan Bono. Nah, di dalam percakapan tersebut, coba kalian perhatikan terdapat kalimat tanya apakah yang ditanyakan oleh si Joko atau si Bono. Nah, percakapan antara Joko dan Bono, kalian perhatikan terdapat kalimat tanya apakah yang sedang mereka bicarakan dalam percakapan tersebut. Apa? Mengapa dan? Oke, betul. Di situ si Joko menanyakan kepada Bono tentang mengapa terjadinya banjir. Kemudian ada kalimat tanya bagaimana jika banjir tersebut tidak. Kalian akan mengerjakan tugas. Di situ ada tabel di dalam kita halaman 32. Silakan kalian lengkapi kalimat-kalimat kampung berdasarkan dengan pilihan yang ada di bawah. Kalian mencocokkan kalimat tanya apakah yang cocok untuk melengkapi kalimat yang kampung tersebut. Bisa mengerjakan ya? Bapak akan beralih ke kelas 3 terlebih dahulu dan kalian silahkan kerjakan tugasnya. Rizky, selaku ketua kelas tolong kondisikan teman-temannya ya, jangan ribut. Untuk kelas 3 kita sudah mempelajari tentang bangun data dan kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam bangun data adalah bentuk 2 dimensi atau bentuk data yang tidak memiliki tidak memiliki ketebalan dan tidak memiliki ruang. Kalian sudah membaca di buku paket kalian tentang macam-macam bangun data. Ada apa saja Pak macam-macam bangun data? Yang pertama ada persegi, kemudian Persegi panjang. segitiga siku suku, persegi panjang, ada apa lagi? Jajar-jajar, belah ketupat, kemudian ada apa lagi? Layang-layang. Ya, itu semua adalah bentuk dari bangun data. Yang pertama di sini ada persegi. Persegi di sini dia tidak memiliki ketebalan, kemudian tidak memiliki ruang. Maka dari itu kita bisa mengatakan persegi ini termasuk ke dalam bentuk bangun datar. Kemudian bangun datar memiliki sisi dan sudut. Apakah itu sisi? Sisi adalah setiap garis yang membentuk suatu bangun, itu namanya sisi. Garisnya mana kita utarakan? Ini adalah garis A, ini garis B, garis C dan garis D. Keempat garis ini membentuk suatu bangun datar yang kita namakan bangun datar persegi. Kemudian ada yang namanya sudut. Sudut adalah suatu garis yang antara sisi tersebut saling bertemu. Jadi pertemuan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya itu dinamakan sudut. Contohnya adalah sisi A bertemu dengan sisi B, maka kita akan namakan ini adalah sudut O. Ini adalah yang dinamakan sudut. Oke, kita lanjut. Untuk macam-macam bangun datar, yang pertama ada persegi. Persegi ini memiliki berapa sisi? Memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Kemudian ada persegi panjang. Kemudian ada segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku, belah ketupat, jajar genjang, trapesium siku-siku dan layang-layang. Ini adalah contoh dari bentuk bangun datar. Atau ketika kita lihat di sekeliling kelas kita, ada contoh dari bangun datar. Yang pertama bisa kita lihat jendela. Bentuk jendela tersebut dia membentuk suatu bangun yaitu persegi panjang. Jendela merupakan suatu bangun datar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ruang dan tidak memiliki ketebalan. Kemudian ada contohnya papan tulis. Papan tulis ini adalah suatu contoh dari bentuk persegi panjang. Boleh kalian lihat jam dinding yang menempel di dinding itu bentuknya adalah bentuk lingkaran. Lingkaran termasuk ke dalam bangun datar atau bukan? Iya, lingkaran termasuk ke dalam bangun datar karena dia tidak memiliki ruangan. Paham ya? Suatu bentuk yang tidak memiliki ketebalan atau tidak memiliki ruangan itu kita namakan bangun datar. Contoh lagi, pajangan dinding atau struktur organisasi kelas yang kalian buat ini adalah suatu bentuk dari persegi panjang. Kemudian ada pertanyaan? Pak, Ya. itu termasuk dalam bangun datar atau bukan? Bola termasuk ke dalam bentuk bangun datar atau bukan? Pertanyaan bagus sekali ya. Kalian tahu bola? Bola berbentuknya seperti apa? Berbentuk lingkaran. Kalian lihat, lingkaran tersebut memiliki ruang tidak? Di dalam lingkaran suatu bola tersebut memiliki ruangan? Ada. Ketika kita belah bola tersebut, ada ruangan hampa udara. Nah, maka dari itu, bola tidak bisa dikatakan sebagai bangun datar. Tetapi, bola termasuk ke dalam bangun ruang. Paham ya, Syahdan? Kemudian, ini ada spidol. Spidol yang Bapak pegang, termasuk ke dalam jenis bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang kenapa? Karena spidol ini memiliki ruangan. Ruangannya itu, nah kalau kita buka, dia memiliki ruangan. Maka dari itu kita katakan spidol sebagai bentuk bangun ruang. Oke, sampai sini paham? Jadi bentuk dari suatu bangun datar itu tidak memiliki ketebalan dan tidak memiliki suatu ruangan. Bisa kalian paham ya? Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan di halaman 33. Di situ ada bentuk-bentuk bangun datar dan ada sebuah tabel. Silakan kalian lengkapi yang manakah yang masuk ke dalam bangun datar, yang mana yang bukan termasuk ke dalam bangun datar. Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak akan beralih ke kelas 2 dan nanti Bapak akan periksa hasil kerjaan kalian ya. Jangan ribut. Oke, untuk kelas 2 bagaimana tugasnya sudah dikerjakan? Coba Bapak akan memeriksa secara satu persatu.
Oke, jawaban kamu sudah tepat ya. Di mana di sini ada pertanyaan siapa, kemudian di mana, bagaimana, kemudian ada pertanyaan mengapa juga. Oke, untuk Sisil, mana jawabannya? Sudah selesai atau belum? Oh, belum selesai. Silahkan dilanjutkan. Yang belum selesai ya. Abidja, jawabannya belum selesai? Oke, Rizky sudah selesai? Nah, kalau belum selesai silahkan dilanjutkan. Azam, coba dilihat jawabannya Mas Azam. Iya, jawaban Azam nomor 1 kurang tepat. Ya, di sini kalimat tanya yang digunakan itu adalah kalimat tanya siapa. Karena kalimat selanjutnya dia menanyakan tentang pelaku atau menanyakan tentang seseorang. Silahkan diperbaiki. Jahran, sudah selesai Jahran? Oh iya, belum selesai. Silahkan dilanjutkan. Baik, untuk kelas 2, silahkan lanjutkan lagi pembelajarannya. Tadi Bapak sudah mengecek ada beberapa jawaban yang kurang tepat dan jawaban yang lainnya sudah mulai tepat ya. Untuk yang menjawab kurang tepat, silahkan dicermati lagi kalimat tanyanya. Termasuk ke dalam kalimat tanya apa, siapa, bagaimana, atau mengapa. Oke? Untuk kelas 3, bagaimana tugasnya sudah selesai? Iya, ada yang belum. Coba Mister mau tanya Syahdan. Jawaban nomor 1 itu termasuk ke dalam bentuk apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Iya, betul sekali. Almira, jawaban nomor 2 termasuk ke dalam sebuah persegi atau persegi panjang? Oh, persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Oh iya, tidak memiliki ukuran yang sama panjang. Makanya dikatakan persegi panjang ya. Oke, untuk kelas 3. Jawaban kalian sudah tepat semua ya. Nanti ketua kelas silakan dikumpulkan di meja Bapak setelah pembelajaran selesai. Oke, baik. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kelas 2 kita sudah mempelajari tentang kalimat tanya. Macam-macam kalimat tanya dan kalian sudah bisa menjabarkan kalimat tanya itu digunakan untuk apa sajakah. Kemudian kalimat tanya itu digunakan kapan penggunaannya kalian sudah belajar. Dan kelas 3 kita semua sudah mempelajari tentang macam-macam bangun datar. Jangan salah lagi ya. Dan bola itu termasuk ke dalam bangun ruang, bukan bangun datar. Ya baik, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti jawaban kalian silakan dikumpulkan kepada ketua kelas masing-masing dan Bapak akan koreksi secara bersama-sama ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat kalian cermati dan kalian dapat diingat dalam kehidupan kalian. Pesan-pesan yang Bapak sampaikan tolong diingat. Terus tingkatkan semangat kalian untuk belajar, prestasi kalian dalam belajar terus tingkatkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran selanjutnya kelas 2 silahkan kembali ke ruang kelasnya dan kelas 3 tetap di ruangan.